wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Teman-teman yang kami banggakan, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah melalui media daring pada kesempatan hari ini. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang kami banggakan, mari kita awali terlebih dahulu belajar kita pada kesempatan hari ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita ikrarkan niat ikhlas kita dengan membaca kalimat basmalah dari tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang Islam dan ilmu pengetahuan, di mana pada minggu yang lalu kita sama-sama mempelajari tentang kewajiban menuntut ilmu di dalam agama Islam. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama bagaimana adab menuntut ilmu di dalam agama Islam. Sebagai seorang mahasiswa, tentu kita merupakan pelajar tingkat tertinggi yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia, sehingga setelah kemudian kita menuntaskan status kita sebagai mahasiswa, tentu kita tidak lagi kemudian menjadi seorang murid, tetapi kita masih tetap untuk menjadi seorang penuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak terbatas pada bangku sekolah atau bangku kuliah, tetapi menuntut ilmu itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim sejak kita di dalam buayan sampai kemudian kita di liang lahat. Jadi sekali lagi bahwa proses menuntut ilmu kita ini nanti tidak akan kemudian berhenti meskipun kita sudah menyelesaikan gelar mahasiswa dan sebagainya. Nah, teman-teman yang kami banggakan, maka pada kesempatan hari ini kita membahas tentang adab menuntut ilmu dengan tujuan bahwa masing-masing mahasiswa dapat memahami bagaimana cara untuk menuntut ilmu ini, sehingga dimanapun kita berada, di dalam momentum apa saja, dan di dalam proses mencari ilmu yang dengan siapa saja, kita kemudian tetap memiliki adab-adab yang baik di dalam sesuai dengan syariat agama Islam. Baiklah teman-teman yang kami banggakan, mari kita awali pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Di antara kewajiban kita dalam kita menuntut ilmu, apapun ilmu yang kita cari, hendaknya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ilmu yang kita cari ini, hendaknya kita kemudian meletakkan niat kita atau kemudian mencurahkan niat kita, meniatkan usaha kita dalam belajar ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin pertama yang penting. Kenapa? Karena inilah yang nanti akan menjadi ukuran kita. Apakah proses kita belajar ini akan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka dicatatnya sebagai ibadah atau tidak dicatat sebagai ibadah itu tergantung pada niatnya. Dalam sebuah hadis yang populer kita sering mendengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu teman-teman yang kami banggakan, maka setiap kali kemudian kita mulai perkuliahan, tentu kita saling mengingatkan agar kemudian tetap dalam niat ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah adab yang utama, dan ini hukumnya wajib teman-teman. Niat ikhlas karena Allah ini hukumnya adalah wajib, sehingga kemudian kita berharap bahwa apa yang kemudian kita lakukan ini akan mendapat balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, niat karena Allah ini juga merupakan sebuah perintah di Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW. Misalnya bagi seorang penuntut ilmu,
entah nanti itu di meja kelas atau di perkuliahan atau kemudian bahkan di tempat-tempat yang lain dalam proses menuntut ilmu, hendaknya diniatkan karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kita dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis yang lain juga, maka kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau kemudian melakukan amal itu hendaknya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ilmu yang kita cari ini bukan secara spesifik adalah ilmu agama. Kita ada di prodi mesin dan mungkin yang lain ada di prodi elektro, yang itu tidak secara langsung bersentuhan dengan agama, tetapi semua ilmu apapun hendaknya kemudian orientasi dan tujuannya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, karena tujuannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, maka melakukan atau kemudian melaksanakan ilmu sesuai dengan tuntunan syariat Islam itu adalah sebuah keharusan. Maka teman-teman yang kami banggakan, yang pertama niatnya harus kita pahami bersama, niat ini harus kita kita kuatkan bersama, bahwa kita harus menjaga niat kita supaya kemudian kita mendapatkan hasil yang tidak sia-sia. Kalau kita kemudian meniatkan mencari ilmu itu bukan karena Allah, maka hasilnya kan akan sekedar dengan apa yang kita cari itu. Misalnya kita mencari gelar S1, ya cukup S1 itu yang akan kita dapatkan, tetapi Allah tidak mencatatnya sebagai ibadah. Maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa meluruskan niat kita, kembali mengulang-ulang niat kita dalam belajar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu agama yang semestinya ia lakukan untuk mencari ridho Allah dengan ikhlas, namun dia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh suatu perbuatan yang sia-sia manakala seorang mencari ilmu, terlebih lagi adalah ilmu agama itu, yang dengan ilmu itu dia tidak mengharapkan ridha Allah, tetapi dia malah mengharapkan dunia, supaya dapat pekerjaan, supaya dapat uang yang banyak, supaya bisa bertahan hidup dan sebagainya. Ya hanya itu yang dia dapatkan. Tetapi yang demikian itu kelak di akhirat tidak akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, yang mereka yang belajar dengan niat bukan karena Allah itu tidak akan mendapatkan harumnya bau surga. Maka penting sekali niat ini. Para ulama juga mengatakan bahwa niat ini adalah separuh dari pekerjaan. Maka hati-hati dengan niat. Kita harus selalu menjaga hati kita agar kemudian tetap memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas maknanya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang kami banggakan, yang kedua adalah dalam proses kita belajar, jangan lupa kita ini berdoa. Kita memang punya akal, kita memang punya pikiran, kita memang punya fasilitas, punya sarana dan prasarana. Tetapi perlu kita ketahui bahwa keberhasilan kita itu bukan atas usaha kita, bukan atas apa yang kita cita-citakan, tetapi keberhasilan kita itu adalah karena takdir atau kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan ini adalah bentuk ikhtiar kita. Bentuk usaha kita ini yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan ini adalah tujuannya agar supaya kemudian mendekatkan kita kepada takdir kita. Jadi kalau kita berusaha dengan baik, maka kita mendekati takdir kebaikan kita. Kalau kita kemudian tidak mempersiapkan aktivitas atau usaha dengan kebaikan, maka kita akan mendekatkan diri kita dengan takdir kegagalan kita. Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah bagian daripada menjemput takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kita menjemput takdir Allah, agar kemudian apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau kemudian Allah meridhoi apa yang kita usahakan itu, maka kita sebagai seorang muslim wajib berdoa. Maka doanya sebagaimana yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Doa misalnya adalah doa yang
pendek, wa qur rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Ini doa-doa yang sudah kita hafal. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi rabbi zidni ilma itu doa yang sangat pendek dalam surat Thaha ayat 114. Kemudian yang kedua ada dalam sebuah hadis, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman yang kami banggakan, ini adalah sebuah proses yang luar biasa bagi kita, manakala kita mampu mengiringi usaha kita belajar dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kita tawakal kita kepada Allah dengan senantiasa kita berdoa, memohon ridho dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang kami banggakan, mari kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga, dalam kita menuntut ilmu hendaknya kita bersungguh-sungguh. Berapa banyak mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan perkuliahnya disebabkan karena tidak sungguh-sungguh, disebabkan karena tergoda di tengah jalan dengan kesibukan, dengan kesuksesan, dan dengan beberapa perkara yang lain. Jadi banyak orang yang kemudian gagal di tengah jalan hanya disebabkan karena ketidaksungguhannya di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, setelah kemudian yang pertama niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua adalah selalu berdoa kepada Allah. Ini adalah penentunya dua perkara ini, niat dan juga doa. Lalu yang ketiga itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia untuk mendekatkan kita kepada takdir kita. Maka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana yang kemudian disampaikan bahwa orang yang kemudian beruntung itu, yang kemudian tidak akan pernah kenyang itu, bagi orang-orang yang sudah merasakan tidak pernah kenyang itu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan dua orang yang rakus. Ada dua orang yang rakus, artinya yang tidak pernah puas dengan apa yang dicapainya. Dan itu kerakusan yang kemudian diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini boleh rakus terhadap dua hal. Yang pertama apa? Terhadap ilmu. Ada dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. Satu adalah orang yang rakus dengan ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Artinya selalu merasa bodoh, selalu merasa kurang ilmu, sehingga dia termotivasi untuk terus kemudian berusaha. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan dia tidak pernah kenyang dengan dunia. Dia mengharapkan keinginan dunia terus begitu. Nah, rakus yang pertama ini adalah rakus yang baik. Sedangkan rakus yang kedua ini adalah rakus yang tidak baik. Rakus yang pertama akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rakus kita yang kedua akan mengantarkan kita kepada neraka jahanam. Maka jadilah kita orang yang rakus terhadap ilmu, bukan rakus terhadap dunia. Kalau rakus terhadap dunia itu sudah punya mobil, pengen tambah lagi, mobil 2, pengen tambah lagi, mobil 3, tambah lagi rumah 2, rumah 3, pengen tambah lagi istri 1, pengen tambah lagi istri 2, dan seterusnya. Pengen, orang di dunia nggak akan pernah puas, karena kerakusan terhadap dunia itu tidak akan pernah mengenyangkan. Bahkan ketika semua isi dunia itu dimasukkan ke dalam kehidupan seorang manusia, maka manusia itu tidak akan pernah merasa kenyang. Maka itu rakus yang tidak ada kenyangnya. Dan itu menimbulkan apa? Menimbulkan keburukan dan kemaudorotan. Maka endingnya adalah neraka. Maka yang rakus yang pertama tadi, rakus terhadap ilmu itu, bagi orang-orang yang kemudian sudah merasakan bagaimana ilmu itu mempengaruhi kehidupannya, maka orang tersebut yakin tidak akan pernah berhenti dalam menuntut ilmu. Dia akan terus belajar. Dia akan terus belajar sampai kemudian dia meninggal dunia, dia akan terus belajar. Maka kalau sekarang ada yang mulai sudah di semester 4 ini, ada yang kemudian sudah mulai bosan kuliah, ada yang sudah mulai berat kuliah, ada yang sudah tidak konsentrasi lagi dalam kuliah. Hati-hati, kita perlu kemudian meningkatkan kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Kita perlu kembali untuk kemudian menguatkan hati kita agar kita kemudian tetap istiqomah menuntut ilmu. Sungguh-sungguh dalam sebuah mahfudzat Arab itu disebutkan, mang jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Maka kita, hasil yang kita dapat itu tidak mengkhianati kesungguhan kita di dalam
menuntut ilmu itu. Maka hasil yang kemudian kita miliki, maka itu menjadi sebuah pertanda bagi kita untuk kemudian menjadi orang yang baik gitu. Baik teman-teman, apabila nanti ada pertanyaan atau ada hal yang lain nanti akan kita sampaikan setelah kita sesi ini kita selesaikan ya. Tidak banyak, insya Allah slide saya hanya 12, berarti tinggal berapa lagi. Yang keempat adalah yang ini. Yang keempat ini diantara adab kita dalam menuntut ilmu, yang keempat adalah menjauhi maksiat. Ini penting. Jangan sampai kemudian dalam kita proses belajar ini kemudian kita melakukan banyak maksiat, karena itu akan bahaya. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ron, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang sekali-kali, yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi manakala kita kemudian masih melakukan maksiat dalam menuntut ilmu, maka maksiat yang kita lakukan itu akan membuat otak kita menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Dan ketika otak kita sulit untuk berkonsentrasi, maka saat itu juga kita akan sulit menerima atau mencerna materi yang diberikan oleh guru-guru kita, oleh orang lain. Maka itu akan menjauhkan kita dari ilmu. Maka kalau kita kemudian sering tidak paham dengan ilmu, sering kemudian kita tidak bisa belajar dengan baik, maka bukan sekedar kita menambah usaha belajar saja, tetapi kita juga perlu melakukan usaha untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Kita harus kemudian jeli maksiat-maksiat yang kita kerjakan ini, harus kita coba untuk kita kurangi. Syukur kalau dihilangkan, tidak melakukan maksiat. Maka biasanya orang yang baik itu lebih mudah belajar daripada orang yang tidak baik. Kenapa? Karena orang yang tidak baik, ia memiliki kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan itu, ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak ada pada tempat yang gelap. Sama dengan ilmu, ilmu itu tidak masuk kepada orang yang sering berbuat maksiat. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu selain kemudian mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan rugi karena kita tidak dapat belajar lagi. Maka banyak orang yang berhasil dalam menuntut ilmu itu adalah manakala ia berhasil mengendalikan dirinya, mengendalikan sikapnya, dan menjauhkan diri dari perilaku maksiat. Nah, hati-hati ya, nanti teman-teman ini dijaga, apalagi teman-teman di prodi mesin, di prodi elektro, ini harus kemudian senantiasa menjaga diri supaya kemudian tetap menjadi pribadi yang baik. Yang kelima adalah selalu rendah hati. Selalu rendah hati, baik kepada guru atau kepada siapapun. Maka banyak sekali orang yang berilmu tapi kemudian lantas menjadi sombong. Sombong kenapa? Karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi orang yang gagal dalam belajar itu bukan hanya orang yang tidak bisa memahami ilmu, tetapi bagi orang yang bisa memahami ilmu pun itu akan menjadi dia akan gagal dalam kemudian proses selanjutnya manakala ada sombong di dalam hatinya. Nah, maka haram bagi seorang penuntut ilmu itu untuk berlaku sombong. Tidak boleh sombong. Semua harus kemudian kembali lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah para penuntut ilmu yang rendah hati. Di dalam sebuah hadis disebutkan la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbirun. Dua orang yang tidak belajar ilmu yaitu orang pemalu dan orang yang sombong. Kalau kita kemudian menjadi penuntut ilmu tetapi kemudian kita itu sombong, maka itu tidak ada gunanya proses kita mencari ilmu. Apalagi kemudian kita juga ketika mencari ilmu kemudian kita malu bertanya sesat di jalan, itu dalam peribahasa itu maknanya ya kalau kita malu kita tidak akan dapatkan ilmu, karena malu itu menghambat kita untuk tahu gitu. Maka hilangkan rasa malu dan jangan sampai sombong. Jadi bersikaplah rendah hati. Di antara
malu dan sombong itu adalah rendah hati adalah sikap terbaik bagi seorang penuntut ilmu. Orang yang rendah hati itu ibarat kemudian dia sebagai wadah gitu ya. Sedangkan ilmu itu yang sebagai air gitu. Maka dia wadah itu akan tenang. Sehingga ketika air itu masuk ke dalam wadah, maka tidak banyak yang kemudian mubadir keluar dari wadah tersebut. Maka rendah hati merupakan sebuah sifat terpuji dan sifat wajib bagi setiap penuntut ilmu. Nah, teman-teman yang kami banggakan, yang keenam adalah memperhatikan penjelasan. Yang paling sulit adalah menjadi pendengar, bukan menjadi pembicara. Menjadi pembicara itu lebih mudah. Menjadi pendengar itu susah. Misalnya hal seperti ini, kami ngomong, kita menjelaskan materi di depan layar seperti ini mudah. Tapi teman-teman yang mendengar dari tempatnya masing-masing ini adalah ujian berat. Ketika diajar dengan gurunya di dalam satu kelas saja biasanya ngantuk. Lah ini bagaimana ketika tidak dengan satu kelas dengan gurunya, tidak, nanti berlebih berat lagi. Tetapi yakin bahwa ketika ujian yang berat itu juga akan menghasilkan hasil yang besar juga. Maka sebagai seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, hendaknya kita senantiasa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru-guru kita. Dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, teman-teman yang kami banggakan, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi hidayah dan menjadi petunjuk bagi teman-teman yang mendengarkan. Sehingga setiap guru apapun itu maka dengarkanlah, perhatikanlah, konsentrasi dan fokus fahami. Setelah fahami maka azamkan untuk kemudian diamalkan. Maka hakikat orang yang belajar itu sejatinya bukan hanya sekedar untuk pintar, bukan menjadi pribadi yang cerdas, tetapi hakikat belajar itu adalah menjadikan seorang muslim itu menjadi orang yang berkurang kebodohannya atau bahkan hilang kebodohannya. Maka jangan sekedar mencari pintar ya ketika belajar itu, maka menghilangkan kebodohan. Setiap kali kita kemudian dapat materi yang kemudian baik, kebaikan, materi yang sifatnya adalah larangan menunaikan hal yang tidak baik, yaitu kemudian ditinggalkan, sehingga kemudian semakin hari itu semakin berkurang kebodohan kita. Itu adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Yang ketujuh adalah dia menyimak. Jadi ini adalah akhlak yang harus kita lakukan, adab yang harus kita lakukan ketika kita dalam sebuah majelis ilmu, hendaknya kita diam menyimak. Nah, salah satu adab dalam ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Jangan berbicara, jangan ngobrol perkara yang tidak penting dan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Allah itu pernah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini perintah Allah. Karena Rasulullah itu adalah sang guru dan Rasulullah mengajar muridnya itu, mengajar para sahabat dengan Al-Qur'an, maka dengarkan perintah Allah, dengarkan ketika Rasulullah mengajar. Dan itu dipakai bagi kita sebagai generasi umat Islam, hendaknya kita diam menyimak ketika guru sedang menyampaikan materinya. Nah, teman-teman yang kami banggakan, yang kedelapan adalah menghafal. Ini perkara yang sering ditinggalkan oleh muslim dalam belajar. Mungkin orang sekarang menganggap bahwa menghafal itu adalah perkara yang kemudian tidak penting, tetapi sesungguhnya menghafal ini memiliki sebuah keistimewaan dibandingkan dengan belajar yang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Banyak orang yang fikih kepada orang yang lebih paham dari membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Jadi menghafal hadis riwayat Tirmizi, artinya menghafal itu adalah perkara yang penting. Kenapa? Karena dengan kita menghafal itulah kemudian kita akan lebih mudah mengingat ilmu.
sehingga dalam setiap aktivitas kita ilmu itu akan menjadi penuntun kita, sehingga kita tidak bingung lagi. Misalnya kemudian kita mendapat sebuah ilmu, kemudian kita akan mengamalkan ilmu, ya kita tidak bingung lagi karena ilmu itu telah terserap mantap di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Berbeda halnya ketika kita tidak menghafalnya, kemudian kita menemukan sebuah permasalahan yang sesungguhnya masalah itu sudah pernah kita bahas di dalam, kita sudah punya ilmunya, tapi karena lupa, maka kemudian kita akan berpikir lagi, dulu gimana ya, sebenarnya saya sudah pernah mendengarkan, tapi kok saya kemudian masih bingung lagi. Itu kenapa? Karena tidak menghafal. Maka dihafalkan ilmu itu. Karena kita tidak tahu kapan kemudian ilmu kita itu kita butuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita tidak bisa kemudian, ya, ilmu itu akan kita butuhkan dalam setiap kondisi, tapi satu ilmu itu akan berguna pada kondisi tertentu. Nah, teman-teman yang kami banggakan, yang ke-9 adalah mengamalkan. Nabi pernah bersabda, perumpamaan seorang alim, seorang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian dia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Teman-teman yang kami banggakan, perumpamaan dari Rasulullah ini sangat kemudian dalam. Maka di dalam Al-Quran itu pernah dijelaskan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kecelakaan yang besar bagi orang yang mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Rasulullah mengumpamakan orang yang kemudian punya ilmu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak menggunakan ilmu itu dalam kehidupannya, itu ibarat lilin. Kalau kita tahu filosofi lilin itu memberikan cahaya kepada sekelilingnya, tetapi dirinya sendiri terbakar habis. Dan ketika sudah terbakar habis, maka cahaya pun padam dan sekelilingnya tidak lagi mendapatkan cahaya. Maka jangan jadi kita lilin memberikan manfaat bagi orang lain, tapi diri kita kemudian tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kemudian kita lakukan. Nah, kemudian berikutnya teman-teman yang kami banggakan, yang terakhir adalah kewajiban kita di dalam menuntut ilmu adalah mendakwahkan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu kepada mereka yang belum mengetahuinya, termasuk teknik mesin, elektro. Jangan pelit-pelit terhadap ilmu. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nas wal hijarah, yang kemudian bahan apinya terbuat dari manusia dan batu. Kemudian penjaganya adalah malaikatun gilatun, malaikat yang kasar dan keras itu, yang tidak mendurhaka pada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mereka perintahkan. Maka teman-teman yang kami banggakan, ada kewajiban bagi kita untuk kemudian mendakwahkan apa yang kita miliki itu untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Inilah 10 adab dalam menuntut ilmu yang perlu kita kemudian sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, semoga ini mampu kemudian menginspirasi, kemudian memberikan kita kekuatan kembali untuk untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu, kemudian meluruskan niatnya dalam menuntut ilmu.